Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triono, guru SMP Negeri 2 Semen, Gunung Kidul, serta pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan berkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru menggerak. Ada beberapa aksi nyata yang kemudian bisa saya lakukan dan secara rutin dapat saya lakukan secara sendiri atau mandiri. Di antaranya seperti mulai dari beberapa kegiatan yang berpihak pada anak, ini pembelajaran yang berpihak pada anak. Pembelajaran ini dilakukan dengan beberapa wujud, di antaranya seperti circle time ataupun circle story, kerja kelompok, menyampaikan hasil karya mereka di dalam dinding kelas. Kemudian siswa pun bisa belajar sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Mereka pun kita tidak melarang mereka untuk bermain, karena memang sesuai dengan kodratnya. Mereka ada suka bermain, namun dalam arti bermain yang masih dalam batas kewajaran. Suasana kelas pun jadi ramai dalam batas yang wajar. Tidak ada kelas yang sepi, kelasnya hidup, mengasihkan. Berangkat dari modul 1.2 ini pun, kemudian kondisi kelas, pengkondisian pun perlu dilakukan, yang kemudian saya lakukan karena kita bekerja dengan otak anak, bukan bekerja dengan album anak. Mereka butuh masukan ataupun pengkondisian ketika mereka sudah jenuh dalam sekian menit pembelajaran, maka perlu dikondisikan kembali. Ataupun ketika di awal pembelajaran mereka pun perlu adanya stimulus. Nah, ini adalah yang kemudian setelah saya mempelajari dari modul 1.2 ini, kemudian pembelajaran seperti ini sering kami lakukan untuk anak-anak, untuk mengkondisikan mereka. Kita mulai banyak belajar teknik speaking yang kemudian bisa mengkondisikan mereka agar tetap konsen dan tertarik dalam pembelajaran. Pengembangan diri yang lain yang saya kemudian lakukan secara mandiri melalui pencarian informasi di internet. Di antaranya saya mendapati dari YouTube ataupun informasi dari web dan komunitas belajar yang lain. Beberapa pelatihan yang sudah saya ikuti dan sekarang masih saya ikuti seperti halnya adalah Google Master Trainer. Kebetulan saat ini saya menjadi Google Certified Trainer yang saya berada tahun 2002 di bulan November kemarin. Dengan Google Certified Trainer ini saya berkewajiban untuk melakukan pembinaan pelatihan selama 1 tahun ke depan secara mandiri. Kemudian saya pun mendapatkan sertifikasi Advisor Coach Advisor, dan juga Certified Microsoft Innovative Educator. Selain itu, dari sumber YouTube saya pun banyak memanfaatkan berbagai video yang kemudian sudah dibagikan oleh orang-orang yang baik hati berbagi di YouTube, terutama untuk belajar sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Di antaranya saat ini adalah proyek untuk membuatkan rekap kehadiran siswa secara digital untuk ditampilkan secara real time, ini menggunakan Google Data Studio. Cukup menarik dan ini cukup membantu ya, pembelajaran di YouTube ini untuk pengembangan diri secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak pun saya lakukan guna untuk menjalin relasi untuk mewujudkan pengembangan pembelajaran untuk rekan-rekan sejawat. Di antaranya kami lakukan dengan
dinas-dinas pendidikan, kemudian juga ada juga Google for Education, Google Educator Group, dan juga Kapten dan Co-Kapten Belajar ID Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kolaborasi ini kemudian muncul beragam rencana, program, dan kemudian kita susun untuk mengembangkan skill, terutama para pembelajar, para guru, rekan-rekan sejawat kami untuk meningkatkan skill mereka khususnya dalam dunia digitalisasi pembelajaran. Kegiatan yang lain yang secara nyata saya lakukan adalah ini secara rutin kita lakukan adalah menggerakkan komunitas belajar. Menggerakkan komunitas belajar dari yang paling level yang paling rendah atau level yang paling kecil dari tingkat sekolah. Ini kita lakukan secara berbagi melalui in-house training ataupun rekan sejawat. Terhadap mereka kita berbagi atau melakukan teknik coaching, mentoring, berbagai permasalahan pembelajaran maupun skill-skill dalam pembelajaran khususnya berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu di komunitas MGMP sekolah maupun komunitas MGMP di Kabupaten kita juga bergerak untuk memfasilitasi webinar-webinar di komunitas belajar khususnya yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Demikian beberapa aksi nyata yang sudah saya lakukan, dan ini secara sederhana, secara rutin pun dapat saya lanjutkan untuk kedepannya mulai dari sekarang. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain.